Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucinda Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi. Saya Muhammad Zaki Alvarez izin untuk mewakili dan membuka presentasi pada kali ini. Pada presentasi kali ini, kelompok 2 mengambil tema yaitu sejarah perekonomian sosialis Cina dan Portugal dan kondisi ekonomi saat ini. Next. Nah, kelompok 2 ada sendiri terdiri dari saya, Muhammad Zaki Alvarez, yang kedua Muhammad Yusuf Wirayuda, yang ketiga Muhammad Zalfa Aziz, yang keempat Ramadandi, yang kelima Randy Ramadana, dan yang keenam Rifki Lukman Nurlalik. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara sistem ekonomi sosialis Cina terlebih dahulu. Berawal dari pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan era kecil dan mendirikan negara komunis di Cina. Saat itu, keadaan perekonomian Cina sangat buruk. Cina mengalami inflasi akibat perang Cina, Jepang, dan perang saudara antara Partai Nasionalis Cina Partai Komunis Cina. Oleh karena itu, selama beberapa tahun pertama, pemerintah RC memusatkan perhatian pada membangun industri berat, fasilitas-fasilitas, transportasi, serta mengendalikan inflasi dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam pemerintahan Mao Zedong dapat dibagi dua ke dalam dua dekade. Dekade pertama pada tahun 1949 hingga 1957, yaitu proses industrialisasi dari pertanian menuju industri. Sedangkan pada dekade kedua, ketika mulai terjadi krisis ekonomi pada tahun 1960 hingga 1962, serta pergolakan politik pada tahun 1966 sampai 1969. Pada dekade kedua, pada tahun 1960 hingga 1962, terjadi krisis ekonomi di Cina. Kebijakan yang diambil yaitu mengubah skala prioritas dari industri kembali menjadi pertanian. Ribuan orang yang telah menjadi buruh di perkotaan dikembalikan ke desa untuk mengembangkan pertanian. Industri-industri kecil mulai dibatasi oleh pemerintah. Krisis Cina tersebut diyakini karena Cina sangat kuat menganut ekonomi sosialis yang terpusat di pemerintah yang masih belum terbuka. Untuk mengendalikan sumber-sumber daya ekonomi yang diperlukan bagi dengan cepat menciptakan program ekonomi terencana dan terpusat, termasuk pertanian. Pembangunan ekonomi dimulai dengan menasionalisir industri berat yang sudah ada. Industri-industri lain dijadikan rekanan penjualan kebutuhan negara atau dijadikan model campuran negara swasta. Mao ingin membangkitkan ekonomi Cina melalui industrialisasi dan memanfaatkan penduduk Cina yang banyak untuk menjadi tenaga kerja dengan upah yang murah. Oleh karena itu, Mao mencanangkan kampanye lompatan jauh ke depan dengan tujuan mengungguli negara kapitalis dalam waktu singkat dan menjadi salah satu negara yang paling kaya, maju dan berkuasa. Pada saat itu, petinggi partai mengira bahwa program ini berjalan dengan sukses. Namun yang terjadi bencana kelaparan. Rakyat yang dipekerjakan berketerampilan rendah sehingga produk yang dihasilkan berkualitas rendah. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya permasalahan inilah yang membuat Mao Zedong mundur dari pemerintahannya karena kegagalannya dalam program lompatan jauh ke depan. Liu Zhaoqi melanjutkan pemerintahan sebagai Presiden Republik Rakyat Cina. Pada masa pemerintahannya, Liu Zhaoqi melakukan 6 langkah upaya pemulihan ekonomi, yaitu yang pertama memberi insentif material seperti pembagian kapling tanah untuk pribadi dan pasar bebas. Yang kedua, perusahaan-perusahaan negara harus dikelola dan dievaluasi berdasarkan efisiensi. Yang ketiga, para pemimpin perusahaan diberi kewenangan lebih besar untuk mengambil kebijakan terkait dengan operasional produksi. Yang keempat, sistem perencanaan terpusat dibuat lebih fleksibel dengan memberi kebebasan lebih besar kepada pemerintah lokal dalam menentukan target dan kuota produksi. Yang kelima, mengedepankan akurasi dalam perolehan data atau informasi di lapangan. Yang terakhir, reorganisasi partai dengan lebih menekankan pada disiplin partai
dan mekanisme kontrol institusional. Next. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Liu menunjukkan hasil positif. Pada tahun 1962, kondisi ekonomi di pedesaan mulai membaik, yaitu berkembangnya industri-industri berskala kecil dan menengah di pedesaan seperti pabrik peralatan dan pertanian. Tetapi upaya pemulihan ini kembali gagal karena revolusi kebudayaan dilancarkan pada tahun 1966 oleh Mao Zedong, yaitu gerakan anti-kapitalisme. Gerakan ini menekankan pada menghormati nilai-nilai kebangsaan dan proletar masyarakat sosialis, menentang kapitalisme, dan menolak nilai-nilai tradisional Cina. Setelah kegagalan ekonomi pada tahun 1960-an, PKC atau Partai Komunis Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mulai mengupayakan peningkatan ekonomi, mengembalikan stabilitas dalam negeri, dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan PKC. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping inilah Cina mulai dibawa ke masa transisi perubahan sistem ekonomi yang lebih terbuka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya ada kondisi perekonomian Cina saat ini. Nah, ini yang pertama ada transformasi perekonomian Cina. Perubahan orientasi Cina yang menjadi lebih terbuka pada pasar baru terjadi setelah reformasi ekonomi di masa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping dalam reformasinya melakukan restrukturisasi dalam sistem ekonomi negara Cina. Gradualisme sebagai strategi transisional. Terdapat perbedaan besar antara reformasi bertahap Tiongkok dibandingkan dengan ekonomi transisi negara lainnya. Gradualisme merupakan sistem yang bersifat evolusioner, artinya transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap. Selanjutnya ada beberapa strategi Cina yang memudahkan proses transisi, diantaranya itu pertama, memiliki struktur ekonomi yang cukup sederhana dan terdesentralisasi. Yang kedua ada Cina memberi semua pemimpin pemerintahan di setiap tingkatan insentif yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui jenis-jenis insentif yang disesuaikan. Yang ketiga ada para pemimpin lokal diizinkan untuk memimpin dalam mendirikan perusahaan, baik perusahaan yang terdapat di sentral maupun yang dikelola di desa. Yang terakhir, Cina mengejar strategi keunggulan komparatif dan mulai membuka diri ke dunia luar. Terdapat sejumlah komponen penting dalam strategi reformasi Cina. Salah satunya ialah Cina berkomitmen untuk membuka pasar dan menunda proses privatisasi jauh di kemudian hari dalam proses reformasi. Sistem ini dilakukan Cina secara bertahap. Next slide. Selanjutnya ada kebijakan yang mempengaruhi faktor kemajuan Cina. Nah, ekonomi Cina merupakan negara dengan dunia. Bahkan menurut beberapa penelitian pada tahun 2028, ekonomi Cina diprediksi menyalip perekonomian Amerika Serikat. Nah, hal ini terbukti dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina konsisten tumbuh di atas 6% secara year on year. Dan juga Cina menjadi negara pertama yang berhasil pulih dari krisis pandemi COVID-19. Untuk grafik pertumbuhan ekonominya dapat dilihat pada slide. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan perekonomian Cina. Yang pertama itu ada reformasi sistem ekonomi. Nah, pada masa Deng Xiaoping, perekonomian Cina mengalami desentralisasi di mana perekonomian sudah tidak lagi terpusat, tapi melakukan otonomi ke daerah. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan Cina adalah dengan rutin membeli obligasi Amerika Serikat secara besar-besaran, sehingga menurunkan mata uang yuan terhadap US dollar. Hal ini menyebabkan produk Cina murah di pasar internasional. Selanjutnya ada ekspansi ekspor. Cina memberikan berbagai kebijakan insentif kepada produsen untuk mendorong produk Cina masuk pasar internasional dengan harga yang murah. Hal lain yang menyebabkan suksesnya ekspansi ekspor Cina adalah murahnya upah tenaga kerja dan juga berlimpahnya jumlah tenaga kerja di Cina. Yang terakhir ini ada faktor konsumsi dalam negeri. Nah, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia menyebabkan konsumsi dalam negeri Cina sangat besar. Sehingga jika Cina kesulitan untuk menjual produknya di pasar internasional, pasar domestik akan mampu untuk menyerap produk tersebut.
Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, China juga memiliki tingkat inflasi yang terkendali. Hal ini terbukti tingkat inflasi di China tidak pernah mencapai angka 6%, meskipun dalam kondisi krisis pandemi dan panasnya kondisi geopolitik dunia. Next. Sejarah sistem ekonomi sosialis di Portugal. Negara Portugal atau nama resminya adalah Negara Republik Portugal terletak di wilayah Eropa Barat Daya. Negaranya yang berbentuk daratan menjorok ke lautan menjadikan Portugal termasuk ke dalam semenanjung Liberia di ujung barat. Portugal berbatasan dengan negara Spanyol di utara dan timurnya, sementara barat dan selatan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Beribu kota di kota Lisbon, Portugal memiliki luas negara sebesar 92,226 km dengan area meliputi Kepulauan Azores dan Madeira. Bentang alamnya di bagian pantai utara adalah berbatu dan memiliki banyak pegunungan yang tidak berpenghuni tersebar di dalam wilayahnya. Sementara itu, di bagian selatan negaranya cenderung hangat dan bertanah subur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya, titik tertinggi Portugal adalah Pegunungan Estrela atau lengkapnya Serra da Estrela yang berbentuk terjal. Berada di antara Sungai Tagus dan Montigo, termasuk ke dalam kawasan Mediterania atau daratan di sekeliling laut yang tengah beriklim Mediteran, membuat Portugal memiliki iklim dengan musim panas yang hangat hingga panas dan kering. Sementara saat musim dingin tidak begitu ekstrim dan bersifat basah atau lembab. Portugal adalah negara terkaya di dunia pada masa kekaisaran kolonialnya di hampir seluruh dunia. Namun karena kekayaannya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri, Portugal secara bertahap menjadi salah satu negara yang tertinggal di berbagai sektor Eropa Barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Di tahun 1986, Portugal bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa atau yang sekarang dikenal dengan nama Uni Eropa. Hal itu telah memacu pertumbuhan ekonomi Portugal menjadi stabil dan kuat. Standar hidup penduduknya meningkat drastis dan angka pengangguran berkurang. Selain itu, investasi dan modal swasta telah mendorong pembangunan di negaranya. Selanjutnya, di bidang perekonomian, Portugal merupakan negara maju dengan ekonomi makmur dan sosial politik yang stabil. Portugal memiliki pendapatan per kapita sebesar 28.900 US dollar dan pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 298,7 US dollar miliar 2.987 miliar dolar pada tahun 2016. Industri-industri utama Portugal diantaranya adalah tekstil, pakaian, sepatu, kayu, dan gabus, produk kertas, kimia, minyak, dan pelumas, otomotif, dan komponen-komponen, keramik, mineral, telekomunikasi, produk teknologi, produk susu, plastik, optik, layanan finansial, dan juga pariwisata. Portugal juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti kentang, tomat, zaitun, anggur, biji-bijian, unggas, kambing, dan sapi. Serupa dengan negara Eropa bagian barat lainnya, perekonomian Portugal didominasi oleh sektor pelayanan seperti manufaktur, peralatan listrik, tekstil, dan produk kayu. Sementara untuk di sektor pertanian relatif kecil. Pada tahun 2019 tercatat PDB per kapita negara Portugal adalah 23.128.349 US dollar dengan mata uang resmi yaitu euro. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang, Portugal merupakan suatu negara yang di dalamnya menganut sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi sosialis. Portugal adalah negara maju dengan berpenghasilan tinggi pada akhir 2018. PDB Portugal adalah 32.554 dolar per kapita, menurut laporan OECD. Mata uang nasional Portugal adalah euro yang menggantikan Portugis escudo, dan negara itu adalah salah satu negara anggota asli zona euro.
Sedangkan pada tahun 2021, PDB per kapita Portugal dilaporkan sebesar 24,346 US dollar. Hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 22.145.261 US dollar pada tahun 2020. Pada dekade kedua abad ke-21, ekonomi Portugal mengalami resesi terparah sejak tahun 1970 hingga 1970-an, yang mengakibatkan negara tersebut harus diselamatkan oleh Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dana talangan yang disepakati pada 2011 mengharuskan Portugal melakukan serangkaian langkah penghematan dengan imbalan dukungan dana sebesar 78 miliar euro. Pada Mei 2014, negara itu keluar dari bailout, tetapi menegaskan kembali komitmennya untuk mempertahankan momentum reformasinya. Pada saat keluar dari bailout, ekonomi telah mengalami kontraksi sebesar 0,7% pada kuartal pertama tahun 2014. Namun, pengangguran meskipun masih tinggi telah turun menjadi 15,3%. Next. Di bidang perekonomian, Portugal merupakan negara maju dengan ekonomi makmur dan sosial politik yang stabil. Portugal memiliki pendapatan per kapita sebesar 28.900 US dollar dan pendapatan domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli sebesar 298,7 miliar US dollar pada tahun 2016. Industri-industri utama Portugal diantaranya adalah tekstil, pakaian, sepatu, kayu, dan gabus, produk kertas, kimia, minyak dan pelumas, otomotif dan komponen-komponennya, keramik, mineral, telekomunikasi, produk teknologi, produk susu, plastik, optik, layanan finansial, dan pariwisata. Portugal juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti kentang, tomat, zaitun, anggur, biji-bijian, unggas, kambing, dan sapi. Demikian penjelasan dari kelompok 2 mengenai sejarah dan kondisi pada saat perekonomian saat ini negara Cina dan Portugal yang merupakan negara sosialis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.